Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahmatullah, di mana saja Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, nikmat kuat sedemikian rupa sehingga kita bisa menikmati udara segar, menikmati alam semesta dengan beragam renik-renik keindahannya, dan sampailah kita pada satu perjalanan sambil memandang betapa keindahan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tak henti-hentinya Allah selalu menambahkan kenikmatan kepada kita sekalian. Hadirin sekalian, di mana saja kita berada, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita tak ada bosannya. Bahkan Allah senantiasa menyediakan diri kepada para hambanya untuk selalu meminta, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, jawablah bahwa aku dekat, ya. Aku akan mengabulkan semua permohonan daripada hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Apabila dia berdoa memohon kepadaku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah senantiasa menunggu, ya, kehadiran kita di sisi Allah selalu ditunggu, dirindukan oleh Allah, bahwa hamba-hamba yang membutuhkannya, yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala katakan, aku dekat, ayo silahkan, aku akan kabulkan permohonannya. Masya Allah, luar biasa, ya, sifat Allah yang sedemikian rupa. Marilah kita syukuri untuk senantiasa berdoa meminta kepada Allah atas segala hal-hal yang mungkin menurut kita kondisi yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Kita mungkin seringkali berkeluh kesah, maka kepada Allah lah kita mengadu. Kita sering kali merasa sedih gitu, ya, maka kepada Allah kita adukan. Kita sering kali merasa lemah, maka kepada Allah kita adukan. Kita sering kali merasa malas, ya, kepada Allah juga kita adukan. Kita sering kali merasa takut, kepada Allah kita adukan. Kita seringkali merasa kikir, ya, bakhil, ya, kepada Allah kita adukan. Semua kekurangan-kekurangan kita yang kita rasakan dalam diri kita, kita adukan kepada Allah. Bahkan andai kata kita itu merasa terlilit hutang, kita adukan kepada Allah. Bahkan lebih dari semua itu, kita merasa tertekan,
tertindas, adukan kepada Allah. Begitu banyak ya apa yang dihadapi oleh manusia, oleh hamba Allah ini selama dalam kehidupan kita, selalu menghampiri kita dari kanan, dari kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kita semua adukan kepada Allah, zat yang menunggu kita ya. Saat kita ada masalah ataupun tidak ada masalah, kita punya keinginan apapun, kita adukan kepada Allah. Berdoa adalah gratis, tapi kita jarang memanfaatkan yang gratis. Bahkan Rasul telah mengajarkan kepada kita doa yang bisa menyelesaikan semua permasalahan tadi. Ya, sudahkah sering kita berdoa habis sholat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat hammi ya, dari sifat keluh kesah ya, wal hasan, dan sifat kesedihan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Allah minal ajzi wal kasal, dari sifat lemah ya, dan juga malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa takut dan bahkan dari sifat kikir ya, kebakilan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan juga dari tekanan-tekanan orang. Bagi Allah semua itu adalah mudah, tinggal kita ya, apakah mau memohon pertolongan kepada Allah. Maka mari jangan kita bosan-bosan di mana kita berada, kita selalu merasa didampingi oleh Allah supaya hati kita merasa tenang. Allah selalu membackingi kita dari segala mara bahaya. Tapi kita harus merasa ya bahwa Allah Subhanahu wa taala teman kita dalam perjalanan. Allahumma innaka antas sahibu fis safar. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah teman dalam perjalanan. Kalau kita jadikan Allah sebagai teman dalam perjalanan, apapun yang kita alami dalam perjalanan, ayo kita mengadu kepada Allah. Ayo kita ajak bicara Allah. Ya, ayo kita ajak bicara Allah, jangan didiemin Allah itu. Kita ajak bicara di setiap saat dan keadaan. Allah Subhanahu wa taala telah menunggu kita. Ya, eman-eman ya. Allah itu selalu berada di sekitar kita ya. Allah dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita ya. Ya, Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Nahnu aqrabu min hablil warid. Begitulah Allah memberitahu kepada kita bahwa kami itu lebih dekat dari urat lehermu. Jangan kau biarkan. Ayolah berbisik-bisik kepada Allah. Ayolah adukan semua permasalahan ini kepada Allah. Jangan sampai lupakan Allah. Karena sifat ma'iyatullah adalah sifat seorang hamba untuk senantiasa merasa bahwa dirinya bersama dengan Allah. Hadirin rahimani wa rahmatullah, di mana saja kita berada, memohon kepada Allah itu bukan sesuatu yang hina. Justru orang yang melupakan Allah, merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, nggak perlu pertolongan, nggak perlu memberi meminta pertolongan. Sebaik-baik manusia itu ya banyak meminta kepada Allah
dan banyak memberi kepada orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha mengabulkan, memberikan. Mari kita manfaatkan daripada kekuatan kehebatan Allah ini untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang sementara. Kita akan menghadap kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat tujuan kita. Untuk itu maka dimanapun kita berada, walaupun di perjalanan, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.